Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah K3 kelas A2. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisa kami terkait PAK, penyakit akibat kerja pada profesi keperawatan dan cara pencegahannya. Berikut untuk anggota kelompok kami yang berjumlah 9 orang. Yang pertama ada Yulia, yang kedua ada Nadia, yang ketiga ada Linda, yang keempat ada Fernanda, yang kelima ada Isnaini, yang keenam ada Rahma Nadia, yang ketujuh ada Zena, yang kedelapan ada Salsabila, dan yang terakhir ada Kemal Maulana. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jelas tertulis bahwa keselamatan kerja merupakan hak setiap pekerja untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan saat bekerja. Demikian juga, setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja harus mendapatkan jaminan atas keselamatannya dan harus menggunakan setiap sumber produksi secara aman dan efisien. Faktor risiko penyakit akibat kerja antara lain golongan fisik, kimiawi, biologis, atau psikososial yang ada di tempat kerja. Faktor tersebut di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Ada faktor lain seperti kerentanan individu juga berperan dalam perkembangan penyakit di antara pekerja, pengalaman kerja yang masih kurang pada perawat baru, dan besarnya pengaruh lingkungan kerja menyebabkan terbentuknya unsafe action pada lingkungan kerja. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja, penyakit menular dan tidak menular akibat kerja pada perawat. Yang ketiga, penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja pada perawat. Yang keempat, upaya dalam pencegahan penyakit akibat kerja pada perawat. Yang terakhir, membahas tentang ergonomi dan mekanika kesehatan. Selanjutnya tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu penyakit akibat kerja pada perawat dan mengetahui pencegahan agar tidak terjadi penyakit akibat kerja tersebut, dan mengetahui ergonomi dan mekanisme kesehatan. Next. Jadi sebenarnya apa sih penyakit akibat kerja itu? Nah, penyakit akibat kerja itu adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerjanya. Oke, jadi untuk penyakit akibat kerja pada perawat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penyakit menular, yang kedua yaitu penyakit yang tidak menular. Faktor-faktor resiko mulai dari faktor biologi, kimia, ergonomi, fisik, hingga psikososial yang ada dapat mengantarkan perawat tersebut beresiko untuk terkena penyakit baik itu yang menular maupun yang tidak menular. Yang pertama yaitu penyakit menular. Nah, penyakit menular akibat kerja pada perawat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyakit yang disebabkan oleh kontak udara di sekitar pasien. Contohnya yaitu TBC, influenza, flu burung, dan SARS. Yang kedua yaitu penyakit yang disebabkan oleh kontak fisik dengan pasien. Yang pertama ada kudis, herpes, dan kurap. Lalu yang ketiga yaitu ada penyakit yang disebabkan oleh kontak dengan cairan pasien. Contohnya yaitu AIDS dan hepatitis B. Nah, lalu bagaimana cara penanganan perawat untuk mengantisipasi penularan penyakit menular? Untuk penyakit TBC, perawat bisa mengurangi kontak langsung dengan penderita TBC. Lalu bisa memakai masker, menjaga standar hidup yang baik dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga. Lalu jangan lupa untuk melakukan vaksin BCG untuk mencegah kasus TBC yang lebih berat. Nah, untuk influenza sendiri, cara penanganannya yaitu mengurangi kontak langsung dengan penderita influenza, memakai masker, dan melakukan vaksinasi influenza. Untuk flu burung sendiri,
kita bisa mengurangi kontak langsung dengan penderita influenza, mengonsumsi obat antivirus, serta memakai masker dan mengonsumsi makanan yang sehat. Untuk SARS, kita bisa mengurangi berkunjung langsung ke wilayah yang terserang SARS. Gunakan masker penutup hidung dan mulut serta sarung tangan untuk mengurangi penularan melalui cairan dan udara. Serta jangan lupa untuk jaga kebersihan tubuh, misalnya dengan segera mencuci tangan setelah berada di tempat umum. Untuk AIDS, kita bisa menghindari tertusuknya jarum suntik bekas pasien penderita AIDS, lalu hindari tercemarnya darah pasien dengan anggota tubuh yang sedang terluka. Hindari tercemarnya barang habis pakai milik penderita juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyakit tidak menular akibat kerja pada perawat. Jadi, menurut hasil penelitian di Cleveland Clinic Hospital dan 22 rumah sakit di Ohio, di Amerika Serikat, ditemukan cedera sprain dan strain paling banyak itu pada perawat. Low back pain merupakan keluhan terbanyak dari cedera tersebut dan lebih banyak menimpa perawat wanita. Nah, penyebabnya ini itu adalah karena seringnya kerja otot statik seperti mengangkat pasien dan kerja bergilir. Yang selanjutnya kita bakal membahas mengenai penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja pada perawat. Nah, kecelakaan kerja itu adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak direncanakan, termasuk tindakan kekerasan yang timbul dari atau hubungan dengan pekerjaan yang mengakibatkan satu atau lebih pekerja mengalami cedera, penyakit, atau kematian. Oke, jadi salah satu contoh kecelakaan kerja pada profesi perawat itu adalah tertusuk jarum suntik. Tertusuk jarum merupakan insiden yang disebabkan oleh perawat itu sendiri. Seorang perawat yang kurang berhati-hati, kurang pengalaman dan keterampilan, serta kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kecelakaan-kecelakaan kecil dan bahkan bisa menyebabkan kecelakaan besar hingga menyebabkan kematian. Menurut CDC, Center of Disease Control, pekerjaan kesehatan beresiko terpapar darah dan cairan tubuh yang terinfeksi, yang dapat menimbulkan infeksi HBV, hepatitis B virus, HIV, hepatitis C virus, and HIV, human immunodeficiency virus, melalui berbagai cara, salah satunya melalui luka tusuk jarum atau yang dikenal dengan istilah needle stick injury atau NSI. Sebenarnya, kecelakaan tertusuk jarum pada profesi perawat dapat dicegah apabila dalam melakukan tindakan ini disesuaikan dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memisahkan jarum dan spuit di tempat yang berbeda. Kedua, saat membuang jarum, jangan menggunakan tangan langsung untuk mencegah tertusuk, namun menggunakan sarung tangan yang tebal. 3. Menggunakan bengkok atau untuk menaruh jarum bekas infus setelah pemasangan infus. Jadi, kita menggunakan bengkok untuk menaruh jarum bekas infus setelah pemasangan infus. Yang keempat yaitu harus berhati-hati dan konsentrasi sangat diperlukan dalam bekerja sehingga risiko cedera bisa dicegah. Seperti itu. Upaya pencegahan penyakit akibat kerja pada perawat, faktor biologis, kebersihan diri dari perawat, menghilangkan benda tajam, menggunakan konektor tanpa jarum, sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja, pemeriksaan secara berkala, pengawasan terhadap pelaksanaan SOP, dan membuat SOP kejadian tidak diharapkan agar apabila terjadi kecelakaan ada pedoman yang harus dilakukan. Kemudian ada faktor ergonomi, mengganti atau memperbaiki tempat tidur yang bisa diatur ketinggiannya agar bisa disesuaikan dengan tinggi perawat. Yang kedua, pada saat merawat pasien, apabila ada gerakan condong ke depan sebelum membungkuk, harus dengan satu tangan sebagai tumpuan badan untuk menghindari pinggang mendapatkan beban terlalu besar.
Yang ketiga, jagalah posisi duduk yang benar. Bagian punggung sebaiknya menempel di punggung kursi untuk menghindari tulang pinggang melengkung. Dapat diganjal dengan barang tumpuan kecil atau bantal kecil untuk mengurangi beban di tulang pinggang. Ini ada faktor fisik. Pertama, ada pengendalian cahaya yang tepat, pengaturan ventilasi dan penyediaan air minum yang cukup memadai, pengaturan jadwal kerja yang sesuai, filter untuk mikroskop untuk pemeriksaan demam berdarah, kemudian penyediaan kontainer bekas jarum infus, penggunaan jarum infus yang lebih aman, dokter kimia, material safety data sheet dari seluruh bahan kimia yang ada untuk diketahui oleh seluruh petugas, menggunakan karet hisap atau alat vakum untuk mencegah tertelannya bahan kimia dan terhidupnya aerosol, menggunakan APD atau alat pelindung diri dengan benar. Kemudian hindari penggunaan lensa kontak karena dapat melekat antara mata dan lensa. Kelima, menggunakan alat pelindung pernafasan dengan benar. Kemudian ada faktor psikologinya, mengadakan pertemuan antara satuan kerja, antar staf, dan pimpinan pada acara-acara bersama yang bertujuan agar terjalinnya komunikasi dengan baik. Dan ada ergonomi dan mekanika kesehatan. Menurut Corlett and Clark 1995, ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari karakteristik dan kemampuan manusia yang mempengaruhi desain pekerjaan, peralatan, dan sistem kerja. Adapun tujuan penerapan ergonomi itu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan meniadakan beban kerja tambahan, mencegah penyakit akibat kerja, dan meningkatkan kepuasan kerja. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan jalan meningkatkan kualitas kontak sesama pekerja, pengorganisasian yang lebih baik, dan menghidupkan sistem kebersamaan dalam tempat kerja. Yang ketiga, berkontribusi di dalam keseimbangan rasional antara aspek-aspek teknik, ekonomi, antropologi, dan budaya dari sistem manusia-mesin untuk tujuan meningkatkan efisiensi sistem manusia-mesin. Berikut ini kasus yang kami angkat yang terjadi di daerah Tasikmalaya pada tanggal 26 Oktober 2021. Ada seorang pasien ODHA yang baru selesai disuntik oleh seorang perawat yang menyuntikkan antibiotik ke pasien ODHA tersebut. Tetapi sewaktu perawat tersebut memasang kembali tutup jarum suntik, perawat tersebut tidak sengaja tertusuk jarum suntik bekas pasien yang masih ada darah berisi virus HIV/AIDS. Bahkan perawat atau nakes tersebut ketakutan dan mengaku tidak bisa tidur semalaman. Sampai perawat tersebut setelah menyuntikkan antibiotik ke pasien ODHA, sang perawat itu bertanya kepada Prof. Zubairi Jerban, seorang dokter onkologi di Rumah Sakit Kramat 128. Hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa adanya hubungan antara seorang perawat yang terkena tusukan jarum suntik ODA dengan penyakit akibat kerja. Nah, di dalam kasus tersebut itu disebutkan bahwa seorang perawat dia tuh ketakutan dan dia mengaku dia tidak bisa tidur karena jarinya yang tertusuk jarum ketika memasang kembali tutup jarum suntiknya. Nah, seorang perawat tersebut itu berisiko terpapar darah dan cairan tubuh yang terinfeksi bloodborne pathogen, di mana infeksi tersebut itu dapat menimbulkan penyakit HIV/AIDS. Nah, penularan HIV itu bisa melalui berbagai macam cara, salah satunya melalui luka tusuk jarum atau jarum tajam lainnya seperti itu. Pencegahan umum atau kewaspadaan universal atau bisa disebut universal precaution merupakan salah satu upaya pengendalian infeksi di sarana pelayanan kesehatan yang telah dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia sejak 1980-an. Penerapan pencegahan umum didasarkan pada keyakinan bahwa darah dan cairan tubuh sangat potensial menularkan penyakit baik yang berasal dari pasien maupun dari petugas kesehatan. Prinsip utama prosedur kewaspadaan universal adalah menjaga higien individu, sanitasi ruangan, dan sterilisasi peralatan. Ketiga prinsip tersebut dijabarkan menjadi 5 kegiatan pokok, yaitu yang pertama ada cuci tangan untuk mencegah infeksi silang, yang kedua ada pemakaian alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, kacamata, dan barak-shot. Yang ketiga ada pengelolaan alat kesehatan bekas pakai. Yang keempat ada pengelolaan jarum dan benda tajam untuk mencegah terjadinya cedera. Dan yang terakhir ada pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan. Perawat atau tenaga kesehatan lainnya yang bertugas melayani ODHA
harus memperhatikan segala hal berdasarkan prinsip utama kewaspadaan universal dan melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur. Menurut rekomendasi teknik kewaspadaan universal dari WHO tahun 2004, penutupan kembali jarum suntik setelah digunakan sebaiknya tidak perlu dilakukan, sehingga jarum suntik akan langsung dibuang ke dalam kotak khusus. Namun, jika sangat diperlukan untuk menutup kembali, dianjurkan menggunakan teknik satu tangan atau single hand recapping method, di mana jarum suntik dipegang dengan satu tangan, sedangkan untuk tutupnya sendiri tetap diletakkan di atas meja. Jarum suntik sebaiknya hanya digunakan sekali pakai, dan jarum bekas atau benda tajam lainnya dibuang ke dalam tempat khusus atau safety box yang memiliki dinding keras dan tidak dapat ditembus oleh jarum dan benda tajam yang dibuang ke dalamnya. Hal ini bertujuan agar jarum atau benda tidak akan melukai pasien, tenaga kesehatan, maupun petugas kebersihan di rumah sakit. Sebenarnya, kecelakaan tertusuk jarum pada profesi perawat dapat dicegah apabila dalam melakukan tindakan ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Setelah itu, upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memisahkan jarum dan speed pada tempat yang berbeda. Yang kedua, membuang jarum jangan menggunakan tangan langsung untuk mencegah tertusuk, namun menggunakan sarung tangan yang tebal. Yang ketiga, menggunakan bengkok untuk menaruh jarum bekas infus setelah pemasangan infus. Yang keempat, kehati-hatian dan konsentrasi sangat diperlukan dalam bekerja, sehingga risiko cedera dapat dicegah. Untuk mencegah tertusuknya jarum bekas yang curigai dengan HBsAg positif, maka diperlukan pencegahan infeksi dengan melakukan imunisasi aktif dan pasif. Jika telah diberikan imunisasi pasif berupa pemberian hepatitis B, imunoglobulin juga harus melakukan imunisasi aktif yang diberikan dengan vaksinasi hepatitis B. Namun, jika upaya pencegahan yang dilakukan tetap tidak membuahkan hasil dan perawat tetap mengalami kecelakaan akibat kerja berupa tertusuk jarum maka pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah yang pertama, segera cuci tangan dengan alkohol 70%. Yang kedua, guyur luka di bawah air yang mengalir selama 3 menit. Yang ketiga, biarkan darah keluar bersama air yang mengalir, atau agar virus atau kuman ikut keluar bersama darah. Yang keempat, tenang dan jangan panik. Yang kelima, jika tertusuk jarum suntik bekas pasien hepatitis B, maka segera lakukan imunisasi pasif atau suntikan imunoglobulin hepatitis B maksimal 7 hari setelah tertusuk jarum suntik. Sedangkan untuk HIV positif, resiko pajanan darah 0,3%. Apabila pertolongan pertama telah dilakukan, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat yang mengalami kecelakaan akibat kerja berupa tertusuk jarum adalah melakukan pelaporan. Adapun tata cara pelaporan kecelakaan kerja tertusuk jarum adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap petugas yang mengalami insiden atau kecelakaan kerja karena tertusuk jarum setelah tindakan pada pasien atau tertusuk jarum bekas, jarum infus, pisau bedah, dan benda tajam lainnya yang berhubungan dengan pasien segera dibawa ke unit gawat darurat untuk diberi pertolongan pertama. Yang kedua, setelah mendapat pertolongan dari UGD, petugas UGD memilah apakah korban perlu dirujuk atau tidak. Yang pertama, bila korban tertusuk jarum pasien penderita HIV/AIDS, maka korban perlu dirujuk. Yang kedua, bila korban tertusuk jarum dengan pasien hepatitis atau penyakit lain, maka petugas yang mengalami kecelakaan kerja cukup diberi pertolongan di UGD untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan di poli pegawai. Yang ketiga, setelah mendapatkan pertolongan petugas atau rekan korban melaporkan kejadian kecelakaan kerja tapi langsung pada atasan. Yang keempat, atasan korban segera membuat laporan insiden atau kecelakaan kerja dengan formulir laporan insiden pada jam kerja ditandatangani pelapor dan diketahui oleh atasan langsung. Yang kelima, atasan langsung akan memeriksa laporan dan melakukan investigasi sederhana penyebab terjadinya kecelakaan. Yang keenam, setelah selesai melakukan investigasi, laporan hasil investigasi dan laporan insiden dilaporkan ke ketua
Komite Mutu K3RS dalam waktu 2 kali 24 jam setelah terjadinya insiden tahu kecelakaan kerja. Yang ketujuh, Komite Mutu K3RS akan menganalisa kembali hasil investigasi dan laporan insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan. Selanjutnya, hasil investigasi lanjutan, rekomendasi, dan rencana kerja dilaporkan di direksi. Rekomendasi untuk perbaikan dan pembelajaran diberikan umpan balik kepada unit kerja terkait. Yang terakhir, unit kerja membuat analisa dan tren kejadian insiden atau kecelakaan kerja di unit kerjanya masing-masing setiap 1 bulan 1 kali. Lalu selanjutnya ada bagian penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Keselamatan kerja sangat diperlukan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di suatu rumah sakit, puskesmas maupun klinik karena ada banyak faktor risiko yang menyebabkan kemungkinan seperti tertular penyakit dan cedera akibat kecelakaan kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat dan bahan kerja, proses, serta lingkungan kerja. Faktor risiko yang bisa menimbulkan PAK ini terdiri dari beberapa hal, mulai dari faktor biologi, faktor kimia, faktor ergonomi, faktor fisik, hingga faktor psikososial yang berisiko perawat terkena penyakit menular maupun tidak menular. Upaya pengendalian dimulai dari faktor biologis seperti lingkungan, faktor kimia, faktor fisik, faktor ergonomi, dan faktor psikososial. Lalu yang kedua ada saran. Sebagai tenaga kesehatan yang memiliki durasi paling lama dalam kontak dengan pasien, perawat harus memahami resikonya dan menerapkan K3 dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terkontaminasi dengan penyakit akibat kerja PAK dan kecelakaan akibat kerja atau KAK.